Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua hasanah atau contoh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Ustaz ingin menyapa dulu kepada ananda semuanya. Apa kabarnya ananda semuanya? Mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa setia dalam belajar, setia untuk senantiasa berbuat kebaikan, insya Allah senantiasa setia juga untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa kepada ayah bunda semuanya. Semoga ayah bunda semuanya juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan ini kita sama-sama membersamai putra-putri kita, siswa-siswi kita yang ada di SDIT At-Takmil ini. Selanjutnya pada kesempatan ini kita insya Allah akan membicarakan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada beberapa hal yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa itu Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dari peringatan Isra dan Mi'raj ini. Dan yang ketiga, sosok Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama meyakini dan mengimani akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Yang keempatnya adalah berkaitan dengan sholat yang merupakan hasil daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar usia 51 tahun atau pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu adalah peristiwa berangkatnya Nabi SAW dengan mengendarai buruk, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam satu malam, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke langit ke-1, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke langit ke-7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahapan-tahapan yang kita dapatkan dari kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW, di mana pada waktu itu pada malam hari selepas Isya di sekitar Ka'bah, ada yang mengatakan di sekitar Hijr, itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dua malaikat dan malaikat Jibril mengajak beliau untuk pergi ke sekitar sumur Jam-Jam. Kemudian diminta kepada beliau untuk berbaring, dan beliau dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan untuk yang kedua kalinya. Setelahnya
dulu yang pertama di usia 4 tahun oleh malaikat dibersihkan hatinya. Kemudian setelah itu diletakkan kembali dan dijahit kembali. Tiba-tiba saja di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kendaraan, disiapkan kendaraan buruk, di mana setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril, ya, itu berangkat naik buruk dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan kendaraannya, mendambatkan atau menyimpan buruknya di tempat para nabi menyimpan kendaraan sebelumnya. Jadi sebelum Nabi SAW dulu para nabi juga suka menyimpan kendaraan itu di sekitar itu. Nah, kemudian Nabi SAW memasuki Masjidil Aqsa. Beliau sholat 2 rakaat, dan setelah sholat 2 rakaat malaikat Jibril membawa minuman, yaitu 2 minuman, yaitu yang satu adalah arak, khamar, dan yang satu adalah susu, di mana Nabi SAW dipersilahkan untuk memilih salah satu di antara minuman itu, dan Nabi SAW tentu saja memilih minuman susu. Inilah yang menjadi ujian terhadap Nabi SAW, di mana sebagai fitrahnya, ya, bahwa Nabi SAW memilih untuk dirinya dan untuk umatnya fitrah yang suci, yaitu Islam. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju langit, di mana di langit ke-1 Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan pada langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga ke Sidratul Muntaha berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat, hingga ditetapkannya sholat wajib yang 5 waktu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bolak-balik berdiskusi, juga meminta pendapat dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ditetapkan sholat yang 5 waktu yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Setelah mendapatkan perintah sholat itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke bumi dan melanjutkan perjalanannya kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersedih karena bagaimana nanti pendapat daripada mereka yang ditemuinya, apakah akan meyakini atau tidak meyakini akan kisah daripada perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini terjadi bertemu dengan Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal ini tidak menerima akan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Jahal memanggil teman-temannya dan menyampaikan sebuah berita, dan ini adalah menjadi sebuah olok-olokan bagi mereka. Mereka mengatakan, mana mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Sehingga mereka menyebutkan ini ada sebagai sebuah kebohongan. Kemudian mereka menyebarkan kepada yang lainnya bahwa itu adalah sebagai sebuah kebohongan.
hingga sampailah berita ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditanyakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq punya pendapat terhadap perjalanan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan yang lain, Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu tentu saja dia sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW adalah sebagai sebuah kebenaran. Dan terbantahkanlah Abu Jahal ketika dia menyatakan itu adalah sebagai berita yang bohong, tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sebagai berita yang benar. Karena lebih daripada itu pun bagi Abu Bakar As-Siddiq sangat menerima akan berita dari Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena itulah keimanan kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin sebagai seorang Rasul, utusan Allah, berbohong. Oleh karena itu ini adalah benar. Kemudian setelah itu dibuktikanlah dengan berita dari Nabi Muhammad SAW bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi SAW tentang keadaan Masjidil Aqsa, keadaan perjalanan dalam kepulangan, itu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mampu menjawab tentang bagaimana keadaan Masjidil Aqsa dan kemudian juga tentang perjalanan yang dia lalui pada saat perjalanan pulang dari Isra dan Mi'rajnya itu. Kemudian yang berikutnya, sosok Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan panggilan akrab dari Abdullah atau Abdul Ka'bah bin Abu Kuhafa Utsman yang berasal dari masyarakat Makkah. Maka sebutan As-Siddiq yang melekat erat dalam profilnya merupakan julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat setia tersebut. Julukan As-Siddiq oleh Rasulullah sebab ia dikenal sebagai orang yang selalu berkata benar dan jujur. Di samping itu, beliau juga dijuluki As-Siddiq yang artinya seorang yang berbicara benar. Sebab Abu Bakar adalah sosok pertama yang membenarkan atau meyakini Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sebagai sosok sahabat yang setia, Abu Bakar tidak pernah sekalipun meragukan Rasulullah SAW. Termasuk saat banyak umat yang meragukan kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi SAW. Abu Bakar merupakan orang yang pertama yang langsung mempercayainya dan turut serta menyebut bahwa Isra Mi'raj tersebut adalah benar adanya. Itulah alasannya atau asal-muasalnya kenapa Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq atau Abu Bakar As-Siddiq dengan julukan As-Siddiq. Yang terakhir, terkait dengan pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama adalah pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah ini adalah sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang meyakini, yang mengimani, membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj karena dari Rasul, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuatu yang datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin salah dan pasti benar. Itu yang pertama. Jadi hikmahnya adalah apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib membenarkannya. Yang kedua adalah ketika itu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan berita bohong. Yang ketiga adalah bagaimana kita mencontoh sosok Abu Bakar As-Siddiq. Sosok Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita, bagaimana kita mengambil ibrah? Maka bagaimana kita mengambil ibrah dari Abu Bakar As-Siddiq yang apabila memang itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka langsung saja dia menerima keberadaannya. Dan yang terakhir, merupakan hasil atau oleh-oleh dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sholat, ya.
bagaimana sholat ini menjadi hal yang penting yang diamanahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, asul amri al-islam wa amudduhu as-shalah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan itu adalah al-islam, dan tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita menegakkan sholat, maka termasuk menegakkan agama. Kalau kita merusak sholat, maka termasuk kepada merusak agama. Oleh karena itu, bagaimana kita memelihara sholat kita. Baik, itulah yang bisa disampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan terus belajar, berusaha untuk berbuat yang terbaik. Terakhir, pada kesempatan ini Ustadz dan sama-sama kita semuanya mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu dengan bulan Rajab ini, waktu Ramadan tidak lama lagi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang biasa kita bacakan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa baligna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.